Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, apa kabar hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan materi ya. Setelah sekian lama, mungkin beberapa hari yang lalu. Hari ini pertemuan ke-12. Sebelum kita mulai, untuk keberkahan prosesi hari ini, sebagaimana biasanya, mari kita berdoa dulu ya, baca hamdalah, dimulai. Selesai. Baik, Bapak siapkan dulu ya materi untuk hari ini. Nah, ini anak-anak, tentunya dalam setiap kesempatan kita selalu menjelaskan, pertama namanya topik ya, topik daripada materi hari ini. Kita hari ini belajar KMB ya, untuk topiknya asuhan keperawatan pada kasus hipertensi. Hipertensi ya, mungkin kalau asuhan keperawatan tentunya kita nggak asing ya, tapi hari ini spesifiknya kita membahas tentang hipertensi. Sebagaimana biasanya, setiap kasus itu selalu kita mulai dengan konsep dasar agar sistematikanya tercapai. Artinya kita nanti mungkin ada sesi pembahasan konsep, dilanjutkan sesi studi kasus, biar tuntas ya. Baik, selanjutnya mungkin kita perlu tahu apa sih capaian. Capaian, artinya setiap pendidikan itu tentu punya targetnya, target pencapaian. Jadi jangan menghabiskan waktu tapi tidak jelas tujuannya kemana. Jadi capaian yang ingin dicapai tentunya mungkin bisa hari ini membantu. Silakan membaca yang pertama. Ya, berhenti dulu. Artinya kita mengharapkan semua audien di sini atau mahasiswa-mahasiswa di sini nanti targetnya kita harap mampu memahami konsep penyakit hipertensi. Jadi segala sesuatu tentang hipertensi akan dipahami setelah nanti kita keluar dari ruangan ini. Yang selanjutnya silakan Manza. Baik, capaian yang kedua itu adalah mampu menjelaskan dan menguasai asal perawatan berupa pengkajian, analisis data atau diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada pasien. Ya, seperti ini ya, tentunya nggak asing ya. Kalau berbicara proses keperawatan tidak asing. Kita selalu menggunakan itu aja. Itu bagaikan satu rumusan. Apapun persoalan, kita akan menyelesaikan dengan metode pendekatan proses keperawatan. Kita mulai dari pengkajian, analisa data atau munculnya diagnosa dari data-data kita kumpulkan, kemudian intervensi, implementasi, evaluasi. Hari ini kita membahas proses keperawatan pada pasien hipertensi ya. Jadi kita fokus pada satu masalah. Bisa dipahami kan tujuan kan? Jadi dengan memahami tujuan di awal tentunya nanti akan tergambar. Berarti kita harus paham dari proses ini target keluarannya adalah dua persoalan ini. Sudah jelas tujuannya? Baik. Selanjutnya mungkin karena ini berbicara konsep, Bapak mengajak kalian memahami dari awal. Pernah nggak mungkin di rumah kita punya keluarga kan? Siapa yang punya ayah, yang masih punya ayah? Oke, Akil silakan. Ada nggak pengalaman seorang ayah pingsan misalnya, ataupun merasa pusing? Coba ceritakan, pernah nggak pengalaman seperti itu? Pusing. Setelah merasakan itu, apa langkah selanjutnya yang Akil pengalamannya di saat itu ya? Jadi ada kasus ayah Akil katanya saat dia merasa lelah, pusing gitu kan, tapi disuruh istirahat. Ada yang lain mungkin pengalaman orang tua, kakak, ibu, adik, atau siapapun yang pernah mengalami hal yang sedikit banyaknya mungkin seperti Akil mengalami persoalan seperti itu, pusing misalnya, ada nggak?
Ya. Jadi biasanya seperti itu kan, kita sering mendengar, apalagi nanti orang melihat kalian ini kan baju putih kan, datang orang nanti ke tempat kita, saya pusing sekali, saya merasa berdenyut kepalanya gitu kan, merasa punduk saya tegang gitu kan, dan segala macam itu akan selalu ada. Karena kenapa? Penyakit hipertensi ini sungguh sangat banyak ditemukan di dalam masyarakat, banyak sekali. Ya, jadi jangan berhenti di situ. Kita kan ini orang kesehatan kan, jangan berhenti di situ. Kalau memang kita tidak mampu, mungkin kita masih proses, ini kan, mungkin yang harus diketahui bahwa persoalan-persoalan itu akan ditemukan. Dan ke depan nanti Bapak akan menceritakan spesifiknya apa gejala atau apa yang dirasakan oleh pasien hipertensi sesungguhnya, sehingga kita bisa mengarahkan. Kalau ada orang yang mengeluh seperti itu, kita bisa mengarahkan kemana kalau memang ada pasien atau masyarakat yang mengalami hal demikian. Apakah berhenti hanya di kita saja atau kita bisa membantu solusinya? Bisa aja dia nanti kita arahkan untuk datang ke lembaga kesehatan atau berkonsultasi ke dokter, kan gitu kan? Nah, ini gambarannya. Tapi hipertensi itu apa sebenarnya yang kalian pahami secara bahasa kesehariannya? Ini. Cute. Darah tinggi. Ada yang lain? Ya, silakan. Tekanan darah tinggi. Ada yang lain? Sri Wahyuni di kampung kata orang ulun tinggi darah. Bahasa Aceh. Coba, ada ya. Jadi hipertensi itu dipahami secara awam benar, darah tinggi. Tapi awam ya, orang awam memahami darah tinggi. Tapi kita kan orang ilmiah. Darah tinggi itu sebenarnya seperti apa? Berapa nilai angka yang dikatakan masuk kategori darah tinggi? Ada yang tahu? Mungkin sebelumnya ada yang udah belajar. Manza, coba dikatakan darah tinggi berapa? Untuk dikatakan darah tinggi itu di saat 120-80 atau ke atas 120-80, di atas 120-80. Berarti angka normalnya 120. 20 sistol. Kan sistol kan kalau bahasa ini ya. Diastolnya pernah kan belajar tentang sistol diastol? Diastolnya berapa? Itu normal kan? Ada yang lain? Sebelum Bapak perjelas secara konseptual sebenarnya dikatakan darah tinggi, darah normal, atau darah itu ada kategori-kategorinya, kategori yang bisa kita pahami nanti secara ilmiah. Nah, mungkin langsung aja ya. Nah, ini kita pahami dulu. Kita pahami dulu yang tadi sebelum kita masuk ke angka pasti ya. Sebenarnya apa itu hipertensi? Di sini coba dibaca, siapa mau bantu Bapak baca sebentar ya, silakan. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis sampai dalam jangka waktu yang lama. Berhenti dulu ya. Jadi tekanan darah tinggi, hipertensi secara kronis berarti tidak sekali saja dialami, ada jangka waktu yang lama. Nah, gini. Kapan kita tahu dia hipertensi? Berarti dia menetap kondisi bukan sekali aja tingginya, tapi menetap, sering muncul. Kan gitu kan pemahaman di sini kan? Artinya jangan begitu gampang kita mau vonis orang darah tinggi. Tidak gampang. Artinya begitu kita periksa, langsung ini darah tinggi. Barangkali dia lelah, capek, jantungnya masih belum normal. Lalu kita periksa, kan loncat angkanya. Jangan langsung divonis dia hipertensi, tapi nanti diperiksa lagi. Mungkin beberapa saat kemudian, kalau memang masih tinggi, 1, 2, 3 kali baru bisa kita simpulkan. Atau datang pasien nanti ke tempat kita bekerja, misalnya ke puskesmas, ke rumah sakit, suruh istirahat dulu, biar dia rileks. Nanti baru kita periksa, supaya nilai yang kita temukan itu betul-betul nilai yang menetap. Bukan di saat dia lelah, bukan di saat dia tidak stabil. Paham kan? Nah, jadi di saat dia sudah rest, relax, baru kita periksa, sehingga itulah angka yang menetap yang masuk di sini. Ngerti kan? Nah, angka yang menetap. Artinya saat diukur, dia, coba diteruskan. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Pada pengukuran berulang kadar darah sistolik lebih dari 150 mm dari massa dan Diastol. 19
Ini kan, di sini kan udah tercatat kan, siapa yang darah tinggi itu apabila pengukuran berulang bukan sekali kan. Sistolik ngerti nggak? Ada yang ngerti tentang sistolik apa maksudnya? Pernah dapat Akil? Pernah dapat sistolik itu di saat ya dia menyemburkan darah. Nanti hisap lagi itu diastolik. Diisi lagi jantungnya. Setelah disumburkan, diisi lagi. Untuk apa disumburkan? Untuk dialirkan ke, itu namanya sistolik. Berarti kalau dia keadaan 140 mm air raksa di atasnya, itu masuk kategori hipertensi. Atau diastoliknya 90. Untuk jelasnya kita lihat di sini ada beberapa kategori. Ini. Bisa dibaca? Atau bisa terlihat? Di sini ada kategori-kategori, ada 4. Bisa dilihat kan, ada 4 kategorinya. Normal. Kapan normal? Tadi Manza udah cerita ada normalnya 120 mm air raksa dan diastoliknya 80 mm air raksa. Tepat sekali jawaban Manza tadi kan. Sudah kita buktikan ini. Ternyata ada 120 dia normal. Bisa kita rasakan rata-rata orang yang punya tekanan darah 120 sistoliknya dan 80 diastoliknya dia dalam kondisi stabil. Tidak mengalami gejala-gejala hipertensi seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian atau masuk ke kategori kedua namanya prehipertensi. Dia belum hipertensi, tapi udah lampu kuning. Harus hati-hati, udah masuk ke areal yang lampu kuning. Kalau di traffic light itu kan. Jadi berapa nilainya? 120 sampai 130 atau 140 digenapkan. Sistoliknya. Tadi kan udah kita bacakan sebelumnya kan, 140 kan. Di atas 140 ini 139 ditulis. Kalau 140 ke atas berarti sudah hipertensi. Tapi ini belum karena 139. Gitu ya. Berapa diastoliknya? 80 sampai 89. Paham ya? Ini pre. Belum, jangan vonis dulu. Karena dia belum di atas 140. Jangan nanti, ini 120 ke atas karena normalnya 120. Berarti 120 ke atas udah hipertensi belum ya? Jadi apabila 140 dia masuk prehipertensi, masih normal dia, masih aman dia, belum ada gejala-gejala. Tapi kalau udah 140 ini masuk ke kategori ketiga. Kategori ketiga ini stadium 1 ya. Stadium 1 udah menuju lampu merah nih. 140 sampai 159 sistolik. Ya, semburan darahnya kencang. Kemudian berapa diastoliknya waktu dihisapnya kembali diisi ke jantung 90 sampai 99 mm air raksa. Ya, ini stadium yang udah masuk ke menuju lampu merah. Tapi lampu merah di mana? Di stadium 2. Ini sudah terasa sekali orang mengalami hipertensi di atas 160. Mungkin dia udah pusing gitu kan. Udah tidak stabil lagi, udah butuh pertolongan, dia akan ke dokter, ke IGD karena udah merasa tidak normal lagi. Dia sudah tidak sehat lagi. Bahkan ada kasus tertentu sudah mengalami stroke, gitu kan? Stroke iskemik, gitu kan? Atau hemoragik, gitu kan? Jadi kalau sudah mengalami gejala seperti itu, stroke, penyebabnya bisa jadi karena darahnya di atas 160. Nanti kita ke depan akan belajar lagi tentang kasus ya, kasus-kasus yang muncul dari tekanan darah tinggi. Mungkin nanti kita kutip salah satu kasus, kita diskusikan ya. Kita belajar dulu tentang konsep dan teorinya. Ini klasifikasi darah tinggi. Siapa bantu Bapak baca sebentar? Silakan dibaca. Siapa? Ya. Klasifikasi penyakit darah tinggi atau hipertensi dikenal dengan dua tipe klasifikasi. Hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, ini ada dua klasifikasi. Artinya dikelompokkan secara hipertensi itu bisa dikelompokkan dalam dua jenis. Ada dua tipe. Ya, ada tipe hipertensi primer dan tipe hipertensi sekunder. Sekarang kita ingin tahu apa sih hipertensi primer itu. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Ini hipertensi primer. Nah, siapa bantu Bapak baca sebentar? Rinas, tolong baca Rinas. Hipertensi berdasarkan seperti satu itu hipertensi esensial primer atau hipertensi
Striksi. Ya. Terus lingkungan, stres fisik, dan mental. ya. Ini kategori atau tipe hipertensi primer. Lihat angkanya. Ada berapa nih? 90% dari kasus. Berarti kalau kita sering menemukan kasus-kasus yang muncul di rumah sakit, kan pernah praktik rumah sakit kan? Berarti rata-rata, kenapa kita katakan rata-rata, berarti angkanya lebih besar itu kan? Adalah dari golongan hipertensi primer. 90% kasus. Berarti lebih banyak ditemukan di tipe hipertensi primer. Kenapa bisa terjadi hipertensi primer ini? Ini terbaca beberapa ya etiologi atau penyebabnya. Ya, multifaktor. Arti multifaktor apa? Berarti banyak faktor. Salah satunya karena genetik. Genetik itu apa? Keturunan. Terus kepekaan terhadap stres. Ada orang yang rentan sekali stres. Sikit-sikit stres. Kan itu kan? Dia mungkin lebih gampang dapat persoalan hipertensi. Apalagi nih? Vasokonstriksi pernah dengar? Apa lawannya? Konstriksi berarti dilatasi ya. Konstriksi berarti menyempit. Kalau dilatasi berarti melebar. Nah, itu harus diingat karena Bapak yakin kalian udah pernah, mungkin lupa ya. Artinya di saat keadaan tertentu ada reaksi penegangan atau penyempitan terjadi pada pembuluh. Jadi di saat dipompa bisa saja risiko pecah. Ada yang nggak tersebutkan di sini di atasnya ya. Oh ini masih ada lingkungan ya, lingkungan masih ada ya. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Ya, ada orang tempat tinggalnya yang sumpek, rentan stres atau lingkungan yang tidak sehat, ya, atau lingkungan yang suka konsumsi makanan yang tidak baik, gitu kan, kayak anak-anak ataupun orang-orang yang suka mengkonsumsi junk food segala macam, kan, atau makanan yang tidak teridentifikasi nilai yang terkandung komposisi nilai gizinya. Bisa ada nanti ada salah satu unsur yang menyebabkan persoalan di intravaskular, ya. Jadi stres fisik, obesitas ini contohnya makanan yang tidak terkontrol nilai gizinya, banyak lemak, gitu kan, hiperlipid, ya. Jadi seperti itu. Biarpun tidak tersebut makanan di sini, tapi makanan juga dominan penyebab hipertensi ya. Banyak orang mengeluh habis makan lemak kambing gitu kan, ataupun habis makan makanan yang tinggi nilai-nilai tertentu, merasa kuduknya jadi kaku seperti itu. Jadi makanan juga biarpun nggak tersebut jelas di sini, kan ini katanya tidak jelas. Kan tidak jelas kan? Artinya tidak pasti dia, tapi banyak persoalan. Sehingga angka 90% ini muncul paling banyak orang mengalami hipertensi karena tipe ini, masuk tipe primer ya. Kemudian apa itu secara konsepnya? Mungkin perlu nggak dibaca ini? Perlu, coba dibaca sebentar. Silakan. Hipertensi primer adalah suatu kondisi di mana terjadinya tekanan darah tinggi sebagai akibat dampak dari gaya hidup seseorang dan faktor lingkungan. Seseorang yang pola makanannya tidak terkontrol dan mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas merupakan pencetus awal risiko terkena penyakit tekanan darah tinggi. Begitu pula seseorang yang berada dalam lingkungan atau kondisi stresor tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bisa mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ini yang Bapak jelaskan semua terkandung di sini kan. Artinya ada olahraga yang kurang, mungkin itu kurang tersebut tadi kan. Tapi yang Bapak sebutkan ini sudah dirangkum dalam pemahaman secara konsep klinis ya. Artinya semua yang Bapak sebutkan sebelumnya tentang tipe hipertensi primer sudah terangkum dalam pemahaman di sini ya. Baik, Bapak nggak menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan tadi. Sekarang tipe 2, hipertensi sekunder. Sedikit, nggak banyak, cuma 5-8%. Ya kan? Cuma 8-8%. Apa penyebabnya? Ya, ternyata penyakit ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena ginjal itu berhubungan dengan darah kan?
Berhubungan dengan darah, dia tempat filtrasi darah. Nah, jadi saling keterkaitan ya. Begitu juga dengan penyakit endokrin. Endokrin itu penyakit apa? Contohnya pernah diabetes tahu? Nah, itu salah satu contoh penyakit endokrin. Jadi bisa jadi karena diabetes ya, atau penyakit lain, stres akut, tumor, orang-orang tumor kan? Orang tumor itu juga rentan terhadap darah tinggi. Kayak perempuan mungkin ada tumor di ovariumnya dan segala macam kan? Tinggi tekanan darahnya akan, itu reaksi tubuh, tekanan darah itu reaksi tubuh ya. Dia memompa darah, mungkin niat dia untuk menangkis ya, sehingga dia memacu tekanan darah. Begitu juga dengan, ada juga orang yang mengkonsumsi obat simpatomimetik. Apa ini obat simpatomimetik? Obat yang mungkin berkaitan dengan obat pemacu adrenalin, obat asma misalnya ya. Orang yang sering konsumsi obat asma berpeluang ya. Atau perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Karena darah tinggi itu setiap benda asing dia akan mempengaruhi. Benda asing kan, alat kontrasepsi itu kan benda asing. Kayak laut itu akan menyapu sampah. Tubuh kita juga begitu juga. Begitu ada benda asing dia memacu untuk menangkis. Tapi lama-kelamaan nanti akan ada titik penyesuaiannya, adaptasinya. Tapi mungkin di awal-awal dia pakai alat kontrasepsi, tubuh akan bereaksi. Seperti itu ya. Baik, udah jelas nih kan? Ada yang ini ditanya sejauh ini? Apakah Bapak menjelaskan terlalu cepat ini? Bagaimana? Bisa ya, bisa paham ya? Baik, terima kasih. Ini rangkumannya. Jadi Bapak penjelaskan, ini rangkuman secara ilmiahnya. Ya. Jadi siapa yang bisa bantu baca sebentar? Nih, silakan. Adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang mengalami atau menderita penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Sedangkan pada ibu hamil, tekanan darah secara umum meningkat saat kehamilan berusia 20 minggu, terutama pada wanita yang berat badannya di atas normal atau gemuk. Nah, ini rangkuman secara empiris ya, secara ilmiah seperti ini. Tapi sebelumnya udah Pak jelaskan kan? Ada yang tertinggal tadi Bapak jelaskan kalau melihat daripada ini ya. Jadi udah paham ya? Udah paham, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini yang disebutkan tadi, Akil menyebutkan ada sakit kepala ayahnya, tadi juga siapa namanya? Juga menyebutkan ada sakit bagian tungku pusing ya. Ini kan ada sakit kepala. Ada sakit di bagian tengkuk, pegal. Ada juga mudah lelah, wajah memerah, terasa berputar. Ini gejala secara khasnya. Ya. Jadi sakit tengkuk. Mungkin bisa saja kita curigai ini kayaknya hipertensi. Kenapa kita mencurigai? Karena udah kita lihat ini kan. Bapak udah mengajarkan kalian tentang gejala hipertensi. Sakit kepala, bagian tengkuk pegal atau kaku kudu, mudah lelah, wajah memerah, terasa berputar-putar, pusing ya. Itu kalau ini ditemukan baik di keluarga kita, di masyarakat atau dimanapun, itu anjurkan untuk segera mendatangi dokter atau lembaga-lembaga pelayanan kesehatan. Ya, jangan dibiarkan ya, karena ini gejala hipertensi. Ya, apalagi udah pusing dia, udah sakit kudu, kaku kudu ya kan. Kalau sekedar sakit kepala mungkin banyak orang mengalami sakit kepala, sekedar sakit kepala. Tapi kalau udah disertai oleh beberapa persoalan ini, itu patut dicurigai, mungkin itu adalah gejala hipertensi. Untuk memastikan, kemana kita? Ke dokter. Jangan ke dukun ya, kita orang kesehatan jangan anjurkan masyarakat ke dukun. Ya, jadi harus ilmiah berpikir. Ini saya udah tahu Pak Iskandar dulu pernah menjelaskan. Kayaknya hipertensi ya gejalanya seperti ini. Berarti kita temukan pada seseorang, langsung kita arahkan untuk berobat ya, berobat, jangan ke dukun. Ada yang bertanya sejauh ini? Nah, silakan. Enggak? Ada yang bertanya? Apakah Bapak menjelaskan sudah cukup jelas, dipahami? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini faktor risiko. Siapa-siapa sih yang berpeluang untuk hipertensi? Ya, kan?
Siapa yang berpeluang hipertensi? Siapa bisa baca sebentar? Silakan Jelita. Tinggal baca, gampang ya. Tekanan darah faktor risiko itu tekanan darah diastolik grade 1 sampai 3 yaitu laki-laki di atas 45 tahun dan wanita di atas 65 tahun. Kemudian ada rokok, total kolesterolnya di atas 6,5 Milimol per ini dalam kurung ini bisa dibaca atau 250 miligram per desi. ya, baik. Kemudian ada diabetes, riwayat keluarga penyakit kardiovaskular, penurunan HDL kolesterol, peningkatan LDL kolesterol, dan mikroalbuminuria pada diabetes. Nah, ini ya. Biarpun nanti ada lanjutannya, kita bahas dulu per lembar ya. Jadi apa maksudnya tekanan darah sistolik diastolik grade 1 sampai 3? Tadi kan ada kan kategori tadi kan, dia berada di grade 1, 2, 3. Nanti Bapak kasih ya, Bapak bagi nanti slide ini supaya nanti bisa dilihat yang mana sih grade 1, grade 3 itu. Sebelumnya udah pernah Bapak ambilkan. Kemudian laki-laki 55 tahun, di atas 55 tahun, wanita di atas 65 tahun. Siapa lebih cepat risiko hipertensi? Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Kok bisa lebih cepat laki-laki? Rokok, kerja keras, ya, apa? Mudah lelah, laki-laki mudah lelah. Kerja, ya. Artinya laki-laki mungkin dari segi lingkungan, gaya hidup, itu kan, rentan terhadap hipertensi. Kan laki-laki itu suka di warung kopi, suka merokok, bekerja dengan tenaga. Kan? Nah, jadi itu beberapa faktor mungkin yang menyebabkan laki-laki lebih cepat risiko mengalami hipertensi. Kenapa wanita terlambat? Karena wanita mungkin lebih rileks kerjanya, lebih santai, nggak banyak persoalan, kan? Laki-laki itu kalau nggak bawa pulang duit, hipertensi, ya kan? Ke rumah, misalnya udah sore pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, datang anak minta jajan, datang ibu minta pulang, hipertensi gitu kan? Bisa hipertensi kan? Jadi bukan hanya karena makanan, mungkin karena faktor stresnya, tingkat stresnya juga ya. Jadi laki-laki ini yang namanya kepala keluarga, ya Akil nanti jadi kepala keluarga, jadi siap-siap aja hipertensi kita lebih cepat daripada perempuan gitu kan. Jadi perempuan juga berpeluang, cuma agak lebih santai gitu ya, mungkin karena faktor usia sudah manula. Kemudian perokok ini kan, tadi sudah kita sebutkan, total kolesterolnya, kalau kolesterol kita periksa di atas 6,5 milimol atau 250 miligram per desiliter, ini rentan, berisiko kita mengalami hipertensi. Makanya nanti kalau orang tua kita di rumah, kita bawa ke laboratorium misalnya sambil berobat, lihat ini angkanya. Kalau angkanya seperti ini berarti dia berpeluang lebih besar. Kalau di atas nih ya. Kemudian diabetes, tadi udah Pak sebutkan, riwayat keluarga penyakit. Ada keluarga yang memang punya penyakit kardiovaskular. Seperti itu ya. Jadi itu lebih berisiko lagi karena faktor keturunan. Ada juga ini penurunan HDL kolesterol. HDL, pernah dengar HDL? LDL, ini harus kalian tahu nih. Yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Pernah dengar nggak kolesterol jahat? Kolesterol baik, mana? Yang mana yang jahat, yang mana yang baik? Ini ya, ini baik. Artinya apa? Penurunan HDL kolesterol baik. Kolesterol baiknya sudah sedikit, gitu ya. Itu berisiko, ya. Kalau apalagi peningkatan LDL kolesterol jahatnya lebih meningkat, lebih dominan, kan? Ataupun ada mikroalbuminuria pada diabetes, ya, seperti itu. Ini lanjutannya. Nah, ini lanjutannya ya. Siapa? Saya bantu? Akil? Ada glukosa intoleran, terus ada obesitas, peningkatan fibrinogen, ada kelompok sosioekonomi risiko tinggi, kelompok etnik risiko tinggi, daerah geografis risiko tinggi, dan kurang berolahraga. Nah, ini juga kan? Siapa yang berisiko lagi? Orang yang glukosanya intoleran. Artinya ada glukosa yang
yang sulit untuk disesuaikan ya, angkanya mungkin tidak stabil segala macam ya. Kemudian ada juga yang obesitas, orang gemuk ya. Makanya kalian pertahankan, jangan nanti udah nikah gemuk, Manza masih langsing kan, Cuk masih langsing, banyak masih langsing. Begitu menikah jadi gemuk. Hati-hati, jangan dikatakan orang kampung sehat kali anak saya karena gemuk. Salah ya. Persepsi orang kampung mungkin asal enak makan dia gendut itu udah sehat. Padahal orang sehat berpeluang sekali kan, besar risiko hipertensi. Jadi jangan salah ya. Mungkin dulu juga kalian berpikir seperti itu. Sehat kali anak ini, gemes kita lihat, gendut dia kan. Tapi hati-hati ya. Ternyata orang obesitas berisiko. Begitu juga peningkatan fibrinogen, kelompok sosial ekonomi risiko tinggi, artinya orang-orang yang ekonominya tidak stabil, bisa jadi orang miskin atau banyak sekali uang, dia makan apapun yang dia suka. Jadi kalau dikatakan sosioekonomi risiko tinggi bukan hanya orang miskin, orang kelebihan duit juga bahaya, ya kan? Kerjanya makan, ya kan? Jadi begitu juga kelompok etnis risiko tinggi. Ada etnis tertentu dengan kebiasaan yang seperti ini, yang misalnya etnis yang mungkin mendiami pinggir laut, suka mengunyah garam, gitu contohnya kan berbahaya hipertensi kan, ataupun suka makanan lemak, makan lemak. Ada etnis tertentu dia berburu terus lemaknya dikonsumsi kan. Ada etnis tertentu yang mengidolakan orang gemuk. Pernah baca nggak di Afrika ya, tadi mana Bapak udah lupa, tadi negara Mali tadi mana, semakin gemuk semakin cantik, perempuan tuh maharnya semakin mahal, semakin gemuk. Wah, itu kan. Tapi gemuk itu kan tadi kita lihat, gemuk itu ternyata risiko hipertensi. Tapi bagi mereka, idola orang gemuk. Karena menggambarkan perempuan cantik ya gemuk, gitu kan. Itu cobalah baca nanti kan kalian udah punya gadget ya, bisa dimanfaatkan untuk cari-cari info. Benar nggak yang Bapak bilang? Ada nggak negara yang laki-lakinya mengidolakan orang gemuk? Nah, itu kan perempuan yang gemuk itu dianggap cantik. Padahal kalau dilihat dari sisi ini ya berisiko kan. Baik, udah dipahami jauh ini? Ada bertanya? Ada ya, kita lanjut ya. Geografis, risiko tinggi daerah geografis ya, mungkin di gunung atau di kayak Bapak sebutkan tadi, di pinggir laut orang banyak hipertensi karena banyak konsumsi garam atau kurang berolahraga. Jangan malas berolahraga ya, jangan malas berolahraga ya. Gitu. Ini nggak perlu dibaca ya. Tapi Bapak bagi nanti. Boleh kalian nanti membaca sendiri ya. Karena ini terlalu banyak. Tapi ini adalah rumusan dari penjelasan Bapak tadi. Rumusan dari resiko seseorang mengalami hipertensi. Jadi ini rumusannya. Patofisiologinya. Artinya bagaimana seseorang itu akan mengalami hipertensi. Bagaimana perjalanannya. Sehingga orang bisa menderita hipertensi. Ini rumusan akhirnya ya. Kok bisa orang hipertensi? Patofisiologinya itu proses perjalanannya sehingga orang menyebabkan hipertensi. Atau perlu dibaca ini? Perlu dibaca? Patofisiologi. Tapi kalian paham kan? Ini lihat. Ada yang nggak ngerti mungkin? Artinya kalau patofisiologi itu proses perjalanan gitu kan, sehingga seseorang menjadi hipertensi gitu kan. Baik. Baca aja ya, mungkin karena juga sayang juga kan, terakhir kita nggak baca. Setelah ini kita mungkin masuk ke metode diskusi studi kasus. Jangan hanya membaca mengetahui konsep, tapi kita juga nanti mencoba menyelesaikan persoalan. Silakan siapa yang bisa bantu, silakan. Patofisiologi dari hipertensi. Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada regula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah vasomotor, ke bawah ke kardus spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di thorax dan abdomen. Pada nadi ini, neuron prelaktion melepaskan acetylcholine yang akan melakukan serabut saraf pada ganglion ke
Gangguan ke pembuluh darah, di mana dengan melepasnya derofilafin yang mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti dewasa dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriktor. Konsep adrenal yang mensekresi kortisol dan stresor lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh darah. Renin merangsang pembentukan angiotensin satu yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Suatu vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh kontak adrenal. Nah, baik. Tengok ni bacanya, kan? Ini menandakan bahwa banyak bahasa Latin di sini. Dan kita belum semua paham bahasa Latin di sini. Ini Bapak harapkan kalian biasakan ya membaca bahasa Latin, karena kita nggak jauh-jauh dari bahasa Latin. Jadi ini menceritakan tentang proses terjadinya penyakit yang sudah terangkum. Tapi Bapak nggak berhenti di sini, ya. Tapi Bapak yakin kalian sudah paham yang Bapak jelaskan secara konsep dan teorinya. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Boleh ya? Kita jangan berhenti tempat tadi. Bapak berharap kalian belajar lagi itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan patofisiologi. Karena itu penting ya. Dan Bapak yakin dengan kita sudah belajar beberapa hal mengenai konsep dan teori, kita tidak sulit lagi untuk menyelesaikan persoalan. Kan persoalannya bisa dibaca sebentar, siapa namanya? Ini ada kasus nih. Bapak bentar lagi ngajak kalian untuk diskusi tentang kasus ini. Tolong dibaca. Siapa baca? Akil, silakan Akil. Berikut adalah contoh kasus seorang laki-laki perempuan A masuk di IGD pada sore hari usia 5 tahun dengan diagnosis stroke iskemik. Pasien mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh, gangguan bicara dan kesulitan mendengar. Nah, ini kan. Artinya ada seorang laki-laki, Tuan A, Pak Ahmad atau Tuan Ali, itu kan. Kita nggak harus merahasiakan pasien ya, karena itu memang kode etika kita memang seperti itu, nggak boleh mengekspos kan. Jadi Tuan A masuk IGD sore hari ya, kalau sore hari UGD kan, kalau pagi ke poli ya, gitu kan, seringan biasanya, atau darurat ke UGD kalau berobat ke poli. Jadi 65 tahun usianya, diagnosis stroke iskemik. Diagnosis itu dokter yang tegakkan bahwa dia divonis stroke iskemik. Stroke iskemik itu tahu pecahnya intrakranium di dalam otak ya. Sehingga dia apa efek daripada stroke iskemik itu? Mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh. Kan ada sering lihat kan orang stroke iskemik ada yang sebelahnya nggak normal ya, sulit dia bergerak. Kemudian gangguan bicaranya juga telu-telu gitu kan, melolo kan, bahasa Aceh kan. Kemudian kesulitan menelan juga sulit. Ada 3 persoalan sini kan? Persoalan apa aja? Ingat ya, ada 3 persoalan. Kenapa Bapak suruh ingat? Supaya kalian bisa nanti secara sistematis kalian tahu. Ini kan kita nanti akan menyelesaikan masalah. Dengan cara apa menyelesaikan masalah kalau kita perawat? Nah, proses perawatan, pintar Akil. Nah, ini tahap pertama tentunya pengkajian kan. Apa yang dikaji? Siap. Ada berapa nih? Kalau kalian ingat yang Bapak ajarkan tadi, kalian tahu ini 180 ini berada di kategori apa? Nah, di lampu merah. Makanya dia stroke. Kan itu kan? Kemudian denyut nadi 100 ya. Saturasi oksigen, tingkat kesadaran. Ini kalau di per ini berarti normalnya 15, seperti dia gunakan. Sehingga kelemahan pada sisi kiri tubuh. Karena stroke tadi kan, kekuatan ototnya juga melemah. Harusnya 5/5 kan, normalnya ini 2/5. Jadi akhirnya dia sulit berbicara, kesulitan mengucapkan kata-kata, sulit menelan, dan risiko aspirasi. Ada yang tahu aspirasi? Aspirasi?
ini Pak, resiko masalah salah masuk. Salah saluran. Nah, pinter, Jelita pinter. Artinya resiko aspirasi ini di saat dia makan harusnya masuk ke pencernaan. Tapi karena terjadinya kesulitan menelan dengan kondisi yang stroke ini, dikhawatirkan masuk ke ruang paru dan itu sangat berbahaya. Bisa tidak dapatkan oksigen dia, tertahan oksigennya tidak masuk oksigen, tersumpal bahasa kita ya, paru-parunya. Nah, ini. Jadi ini kan udah kan Bapak kajian, karena proses keperawatan itu ada 5 langkah. Nah, kan? Bapak nggak menjelaskan lagi 5 langkah seperti ini. Perlu Bapak jelaskan lagi nggak kan? Tentunya kalian sudah terbiasa dengan pengkajian, tadi udah Bapak lakukan. Diagnosa, ingat yang tadi Bapak munculkan tadi. Di saat kasus muncul, ada berapa? 3 persoalan. Nah, kemudian rencanakan, intervensi ini harus dirumuskan. Kalau di perencanaan ini ada 2 hal yang perlu ditetapkan, yaitu tujuan dan intervensi. Ya. Nah, kemudian implementasi ya, ini bentuk real dari tadi, sudah dirumuskan intervensi, maka lakukan. Dan evaluasi. Bapak nggak menjelaskan panjang lebar nih, Bapak perintahkan aja kalian untuk membentuk kelompok. Segera, dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Silakan, mungkin beberapa kelompok kita buat 4 ya, karena tinggal diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini berapa orang? 4, ada 3 ya, ini 4. Kalian ada yang mau tukar kelompok? Nggak usah ya. Berarti ini 4, 3. Nah, yang 3 ini dapat diagnosa. Yang 4 ini dapat intervensi. Yang 4 ini dapat implementasi. Yang 4 ini evaluasi. Segera. Kalian bertiga. Segera. Lakukan. Bapak nampakkan kasus ya, biar kalian bisa menyelesaikan kasus ini. Silakan buat diagnosa oleh kelompok 1. Kelompok 2 buat rumuskan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Berapa menit? 5 menit cukup ya. Nah. Kan ditanya lagi. Mereka diskusi, kan ditanya lagi. Diskusi berapa menit lagi? Silakan ya. Tapi kasusnya udah tahu kan? Buka aja di sini. Coba ditulis ya. Ini kelompok ini apalagi nih? Nah, di perencanaan ya. Udah ngerti kan? Ya, rumuskan perencanaan, diagnosa ya. Ini ada di depan ya. Jangan kehilangan kasus dan persoalan. Dan Bapak sudah juga mengkaji tahapan selanjutnya ya.
Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya ya. Ada misalnya yang mana yang tidak ngerti. Yo, pikir itu nggak masalah ya. Kita udah terbiasa dengan escape ya. Absennya kita lagi ya. Buat aja ya. Kalau nggak ngerti nanya ya. Mana Manza? Udah terbiasa kan dengan escape kan? Nggak sulit nih. Kelompok ini gimana? Lancar ya? Ya, selesaikan terus, nanti Bapak suruh presentasi per kelompok, baru kita rembu ya. Ini pas 3 orang ya. 3 orang itu berarti 3 dosen. Nanti Bapak minta per orang satu-satu baca. Terus ini keempat nih. Ada berapa yang muncul? Di intervensinya kan ada tujuan, ada intervensi. Nanti dibagi ya, kalau memang udah dirumuskan nanti dibagi berapa item yang dibaca satu orang satu. Gitu kan? Nah, ini juga kelompok ini tentang implementasi. Berapa muncul implementasi kira-kira? 5. Nah, nanti dibagi ya, satu orang satu, ada yang 2 berarti. Ada yang bilang 2. Ini kira-kira berapa muncul evaluasinya? 4. 4. Berarti satu orang satu bacanya nanti. Ya, baik Bapak beri waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu boleh nanti kita ini ya, kita jelaskan per kelompok. Sambil diskusi, kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ya. Atau ada slide yang mau disuruh buka kembali, boleh kita buka.
Udah ya, udah diputuskan tadi ya. Udah, Pak. Berarti ada 1, 2, 3 ya, diagnosa berdasarkan persoalan tadi kan. Jadi dibaca aja, dibagi ya. Kelompok ini gimana? Udah ya, udah ada dibagi ya. Ya. Kelompok ini gimana? Lancar ya? Ya, nanti dibagi sebagaimana ini biar teratur ya dalam penyampaian. Kelompok ini ada kendala? Nggak ada ya? Baik, 2 menit lagi ya. Bapak kasih waktu 2 menit lagi untuk konsolidasi kelompok sebelum kita mendengar paparan masing-masing kelompok hasil diskusi proses keperawatan. Baik, jika sudah, boleh diatur bangku seperti semula ya. Ya, diatur lagi bangkunya. Kira-kira ada kendala tadi waktu diskusi? Aman ya? Bisa ya? Apa yakin kalian karena sudah belajar lama tentang diagnosa ini pasti mudah ya. Ini kelompok intervensi ada kendala kira-kira? Tidak ya, alhamdulillah ya bisa menyelesaikan dengan baik. Kelompok implementasi ada kendala apa? Tidak ada, Pak. Siap ya kalau disuruh ini ya, suruh presentasi atau mengungkapkan aja karena waktu kita terbatas mungkin tidak perlu presentasi ya. Kelompok ini gimana? Ya, jadi siap semuanya ya untuk memaparkan atau menjelaskan hasil diskusinya ya. Siapa duluan? Pastilah kelompok 1 ya. Kelompok 1 Syahrini, ya, Manda, ya Anita ya. Jadi Bapak ingin tahu ya, setelah berdiskusi 15 menit kurang lebih ya, kira-kira teman-teman kalian di kelompok 1, kita katakan aja ini kelompok diagnosa, kira-kira hasilnya apa? Dengan kasus seperti yang Bapak paparkan tadi, juga ini Bapak review sedikit ya, juga dengan pengkajian di tahap 1 ya, seperti itu. Jadi sebentar ya. Kameramennya udah melarikan diri. Kira-kira nampak nggak ya? Nampak ya? Jadi untuk tahap awal kelompok 1 berarti kelompok diagnosa. Kira-kira apa hasil diskusi? Tolong dijelaskan berdasarkan ini ya. Siapa duluan? Ya, silakan. Jadi dari hasil diskusi kami mengambil diagnosa dari pengkajian tersebut. Yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pelemahan otot pada sisi kiri tubuh akibat stroke. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pelemahan otot pada sisi kiri tubuh akibat stroke. 1 ya. Sesuai dengan ini kan, dengan pengkajian ya, di sini ya. Artinya di sini terbaca di pengkajian ada kekuatan otot 2/5 ya. Normalnya 5/5. Baik. Bagus ya hari ini. Yang kedua coba Mangga. Untuk diagnosa yang kedua itu Pak, kami hasil diskusi kami dapat sesuai data diagnosa di situ, kami dapat
komunikasi berhubungan dengan gangguan bicara akibat stroke. Gangguan ini ya, risiko aspirasi berhubungan dengan kesulitan menelan akibat stroke. Ya, ya, tapi datanya ada di sini kan? Ya, data gangguan bicara. Ya, artinya setiap diagnosa itu harus berdasarkan data pengkajian. Kalau tadi sudah Bapak buktikan ada datanya. Ya. Kemudian yang kedua juga ada datanya. Ya. Kita lihat di pengkajian ada gangguan bicara. Ya, sesuai ya. Teman-teman yang lain gimana tentang diskusi ini? Ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Coba lihat, sudah sesuai nggak dengan sesuai ya? Ada di berapa nih? Di urutan keberapa yang data pengkajiannya? Gangguan bicara ya. Ada? Ya, baik. Ya, ada ya. Berarti diagnosa kedua juga dibuat berdasarkan pengkajian. Kita bisa melihat di pengkajian ditemukan gangguan bicara. Yang ketiga coba. Diagnosa yang ketiga kami mengangkat yaitu resiko aspirasi berhubungan dengan kesulitan menelan. Kesulitan menelan. Ada nggak kesulitan menelan di sini? Ada ya. Jadi kalau di sini kesulitan menelan, resikonya apa? Ya, namanya aspirasi. Udah tahu kan aspirasi kan? Jadi kalau sulit menelan, dikhawatirkan dia masuk ke saluran yang salah. Itu ya, atau bahasa ilmiahnya aspirasi ya. Aspirasi itu di saat menelan tapi masuk ke aliran yang salah, saluran yang salah. Seperti itu. Jadi dengan 3 diagnosa dengan 3 diagnosa yang muncul, menurut pendapat audien yang lain, ada komentar enggak kira-kira? Sudah sesuaikah dengan data yang Bapak bantu kaji tadi? Sudah. Masih ada nggak diagnosa yang perlu ditambah? Tidak ya. Tapi kalau melihat yang tadi berarti sudah pas ya diagnosanya ya. Nggak ada pertanyaan lagi kira-kira untuk kelompok 1, kelompok diagnosanya? Udah cukup ya. Artinya semuanya sudah sesuai dengan data ya. Baik. Sekarang masuk ke kelompok implementasi, kelompok perencanaan. Kelompok perencanaan ada 4 orang ya. Cut, Rinas, Akil, dan ya. Silakan siapa duluan yang menjelaskan? Silakan Cut. Jadi kami di sini sebelum membuat intervensi dan membuat tujuan yang dibuat, Pak, kami Yang besar sedikit suaranya. kami mengambil 3 tujuan sesuai dengan diagnosa yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, yaitu yang pertama itu meningkatkan mobilitas fisik pada pasien, terutama bagian tubuh sebelah kiri yang mengalami stroke. Lalu tujuan yang keduanya itu mencegah aspirasi pada pasien, dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan komunikasi pada pasien. Itu rumusan tujuan. Ya. Rumusan tujuan berarti udah ditetapkan sesuai dengan diagnosa. Ada 3 ya rumusan. Ada yang lain yang bisa mungkin menambahkan? Udah mendengar tadi? Mungkin ini ya. Artinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi meningkatkan mobilitas fisik ya. Terus mencegah aspirasi ya, seperti itu. Terus meningkatkan kemampuan komunikasi. Betul seperti itu? Ya. Baik, seperti ini sudah sesuai nggak dengan diagnosa yang sudah dibuat? Sesuai ya. Artinya memang secara sistematis kita harus rumuskan tujuan berdasarkan diagnosa yang sudah dibuat. Ya, kemudian baru direncanakan, namanya intervensi. Apa intervensi? Siapa baca hasil diskusinya? Apa intervensi yang terus? Membantu pasien melaksanakan pasien untuk mandiri sendiri. Ya, gitu ya, atas ketidakmandirian ya.
Ada yang dilanjutkan? Selanjutnya yaitu menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk seperti berbicara perlahan dan jelas. Yang selanjutnya adalah mengatur jadwal, grafik fisik, dan okupasi untuk meningkatkan mobilisasi dan kemampuan fungsional pasien. Ya. Untuk selanjutnya Pak itu ada mengatur pasien untuk ketika aspirasi. Ketika aspirasi ya. Artinya kalau berbicara intervensi, rencana untuk menyelesaikan masalah yang tujuannya tadi sudah jelas sesuai dengan intervensi. Maka perlu dirumuskan rencana. Rencana untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, namanya diagnosa, gitu kan? Memang ada beberapa ya, Bapak mendengar, mungkin kesimpulannya seperti ini. Ada namanya mengatur posisi yang aman dan nyaman, kan seperti itu tadi disebutkan. Ini berkaitan dengan ketidaknyamanan, karena dia sudah sebelah badannya sudah lemah, kan? Nggak bisa tidak tidur normal, belum tentu bisa. Kita lihat nyamannya seperti apa. Kemudian ya seperti itu hasil diskusi tadi kan. Kemudian membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mandi dan berpakaian. Kita berharap dia minimal untuk diri sendiri bisa lah untuk diri sendiri, kan seperti itu kan. Ya. Kemudian apalagi Rina tadi yang dibaca Akil menggunakan teknik betul nih. Efektif. Seperti bicara perlahan tapi jelas. Karena tadi diagnosa keberapa tadi kedua ya. Berbicaranya juga bermasalah, maka perlu dilatih. Dilatih perlahan, diperkenalkan huruf kembali, dirangkai huruf demi huruf. Itu kayak mengajarkan anak kecil lagi untuk belajar berbicara, kan? Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan mobilitas fisik, kita juga perlu ada terapi, kan? Tadi kan kata siapa namanya? Bapak selalu lupa. Mira katanya perlu ada terapi, ya, terapi baik fisioterapi atau melatih dia untuk meningkatkan kemampuan geraknya. Namanya okupasi. Jadi dia bisa bergerak, tapi kita tingkatkan lagi. Dia pasti bisa bergerak, biar pelan-pelan, tapi kita tingkatkan kemampuan geraknya. Ya, di samping fisioterapi juga kita latih secara fisik, ya, gitu ya. Jadi ini cerita kelompok intervensi. Ada yang bertanya nggak ke kelompok intervensi? Yang Bapak jelaskan tadi adalah hasil daripada diskusi kelompok. Ada yang bertanya nggak? Sudah sesuai nggak dengan diagnosa intervensi yang dirumuskan ini? Sudah sesuai ya? Sudah sesuai ya? Ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah cukup untuk hasil kelompok cukup ya? Sekarang tugas kelompok implementasi. Nah, ini kan sudah dirumuskan intervensi ini. Perlu dilaksanakan secara real tindakan yang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam diagnosa tadi. Apa kira-kira hasil diskusinya? Coba dijelaskan. Jadi Pak, dari implementasi yang kita dapatkan itu yang pertama mengatur posisi pasien yang aman dan nyaman dengan menggunakan bantal ataupun menyangga sisi kiri tubuh si pasien. Jadi yang kedua itu membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan berpakaian. Ya, bagus. Silakan lanjutkan temannya. Menggunakan teknik komunikasi yang efektif seperti berbicara perlahan dan jelas. Ya, silakan lanjut. Jelita. Mengatur jadwal terapi fisik dan okupasi untuk meningkatkan mobilitas dan kemampuan fungsional pasien. Kemudian mengatur diet pasien untuk mencegah aspirasi dan dengan memberikan makanan yang lunak dan tidak bergerak. Nah, itu ada hasil diskusi dari kelompok implementasi ya. Kalau memperjelasnya mungkin seperti ini ya. Mengatur posisi aman dan nyaman. Aman dan nyaman seperti apa posisi yang cocok untuk masalah yang diagnosa pertama tadi? Menggunakan bantal penyangga sisi kiri tubuh, gitu kan? Mungkin dia ya bagaimana enaknya kita sangga, gitu kan? Kemudian yang kedua membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan berpakaian. Artinya kita bantu. Arti kita bantu bukan kita pakaikan 100%. Kita kan ingin dia mandiri kan? Ingin dia mandiri, gitu kan? Kemudian menggunakan teknik komunikasi yang efektif seperti berbicara perlahan tapi jelas. Jadi kita mengajarkan orang yang lemah pengucapan itu jangan tidak sabar, harus sabar. Jangan ingin buru-buru cepat bisa, harus pelan-pelan, gitu kan? Jadi 3 persoalan tadi ini salah satu penyelesaian dengan melakukan implementasi ya, tindakan yang real
yang nyata. Kalau tadi rencananya, sekarang kita wujudkan rencana yang sudah disiapkan oleh kelompok intervensi tadi. Jadi bentuk rencana seperti itu ya, atur posisi, mungkin menggunakan bantal atau gimana enaknya dari pasien itu kita tanyakan, gitu kan. Kemudian membantu aktivitas sehari-hari, latih fisiknya sambil memegang. Kan sering lihat kan orang dilatih fisiknya, atau ke fisioterapi untuk menggerakkan saraf kembali dengan menggunakan sinar dan segala macam. Tentu mereka lebih paham bagaimana terapi yang tepat ya dalam hal fisioterapi. Begitu juga menggunakan teknik komunikasi yang efektif ya. Komunikasi efektif itu ya efektif mereka nggak sama kayak kita. Jadi mereka perlu dieja-eja dulu kan, dirangkai-rangkai dulu, kata demi kata, ulang. Apalagi mereka juga biasanya bermasalah dengan memorinya. Kan orang-orang stroke itu kan masalah juga dengan memorinya. Jadi harus sabar ya. Nah, gimana kelompok lain? Ini sudah dirumuskan hasil dari diskusi kelompok implementasi. Ada yang bertanya? Udah jelas? Jelas ya? Artinya terjawab tadi ya. Langkah-langkah yang sudah direncanakan, diwujudkan oleh kelompok implementasi, sudah tergambar kan? Apabila bertemu dengan pasien hipertensi dengan 3 masalah yang kita temukan, kita rencanakan, kemudian kita laksanakan. Nah, untuk menilai tingkat keberhasilan tentu ada satu langkah lagi, benar nggak? Nah, berhasil nggak tadi yang direncanakan, kemudian dilaksanakan? Kira-kira berhasil nggak ya dengan tindakan itu, gitu kan? Mari kita dengar kelompok evaluasi apa yang hasil daripada diskusi. Hasil evaluasi dari kami yang pertama yaitu setelah 3 hari pasien dapat menggerakkan isi diri tubuh dengan lebih baik dengan kekuatan ke-3. Ya. Evaluasi yang kedua, pasien dapat menelan makanan dengan lebih baik tanpa gejala aspirasi. Ya. Ada lagi? Silakan. Pasien dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan menggunakan kata-kata yang lebih jelas. Silakan, mungkin ada yang lagi yang tertinggal? Rencana keperawatan dan juga untuk meningkatkan mobilitas dan ruang fungsional pasien. Pasti. Jadi kalau Bapak bantu rumuskan mungkin seperti ini ya. Nah, ini ya evaluasinya. Nah, evaluasinya kita kenapa? Evaluasinya biasanya berapa hari? 3 hari baru efektif menemukan hasil. Idealnya merawat pasien itu 3 hari baru kita bisa nilai hasilnya. Berhasil enggak tindakan? Tindakan yang kelompok implementasi lakukan, evaluasinya 3 hari setelahnya, setelah kita lakukan. Kenapa? Sehari, 2 hari belum tentu ada hasilnya. Tapi 3 hari biasanya sudah minimal sedikit, apalagi ini persoalan berat. Stroke ischemic itu kan berat. Ya, kalau sehari 2 hari mungkin belum apa-apa. 3 hari pun mungkin baru sedikit. Makanya tadi katanya butuh kesabaran, gitu kan? Nah, jadi setelah 3 hari, kelompok ini merumuskan ada hasilnya. Mana hasilnya? Ini hasilnya kan? Artinya yang tadi 2/5, kan pengajian tadi 2/5 kan? Nah, sekarang sudah 3/5. Untuk 5/5 itu butuh waktu panjang. Tapi 3 hari kalau tercapai 3/5, 5 yang normal, tapi kita udah mencapai angka 3, itu sudah luar biasa. Ya. Kemudian pasien dapat menelan makanan dengan lebih baik tanpa gejala aspirasi. Nah, ini juga udah luar biasa daripada resiko kan. Tadi kan masalah aspirasi masuk menelan ke saluran cerna, masuknya ke ruang paru, bisa meninggal. Paru itu kan fungsinya untuk oksigen kan. Kalau masuk makanan, oksigennya sudah tidak dapat lagi karena udah tertahan oleh makanan, udah tersumpal dengan makanan. Nah, itu kan. Jadi aspirasi ini juga mendapatkan hasil kalau sudah 3 hari dengan hasil diskusi daripada kelompok evaluasi dapat menelan makanan dengan lebih baik tanpa gejala aspirasi, itu udah luar biasa. Artinya dia makan udah aman, tidak ada risiko lagi. Seperti itu kan. Kemudian pasien dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan menggunakan kata-kata yang lebih jelas. Ya kan? Apalagi pasien sudah mulai ngomong biarpun agak telur-telur sedikit gitu kan, tapi sudah bisa menunjukkan jelas. Terus kalau sudah merumuskan, ini kan 3 persoalan nih. 3 persoalan sudah berkaitan dengan sistematikanya, sudah berkaitan dengan diagnosa kan. Semuanya kayaknya sudah berentetan gitu kan. Sudah dengan proses keperawatan yang kita lakukan, sudah tercapai, biarpun tidak 100%, tapi sudah ada hasilnya setelah 3 hari. Dan karena ini butuh perawatan yang panjang,
maka perlu rencana keperawatan lanjutan. Jadi tidak berhenti di situ ya. Biarpun mungkin nanti dia pulang ke rumah sakit, mungkin ajarkan keluarganya melatih bicara, gitu kan, ataupun melatih gerak, gitu kan, memberi makanan secara hati-hati biar tidak masuk ke saluran itu ya. Jadi kita bukan Power Rangers, kita bukan Superman gitu kan. Kita kan punya keterbatasan. Paling kita punya waktu sedikit untuk merawat, seminggu 2 minggu. Tapi makanya di sini perlu ada kerjasama antara kita dengan keluarga untuk dia bisa meneruskan. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini untuk apa tujuannya? Meningkatkan mobilitas dan kemampuan fungsional pasien agar dia bisa minimal ada perubahan. Bapak pernah jelaskan kan? Pencapaian kesehatan selalu dengan kata-kata optimal, tidak maksimal. Ya kan? Pernah Bapak jelaskan kan? Artinya kita mengupayakan ini optimal. Dia bisa mencapai perkembangan terus-menerus ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau optimal, kalau maksimal kan sempurna, angka 100% kan sempurna. Nggak mungkin lagi tercapai maksimal orang yang sudah stroke. Tapi optimal, minimal dia mandiri. Mandiri, bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri. Itu udah optimal. Kalau maksimal nggak mungkin lagi orang sudah stroke. Angka 100 nggak tercapai lagi kan? 100% dia sempurna. Terus lagi. Kita aja nggak 100%, yang belum sakit. Ya, selalu menggunakan kata-kata optimal dalam memulihkan pasien, menyembuhkan pasien ya. Jadi upaya kita semampu kita, pencapaiannya semampu yang pasien rasakan. Itu ya. Seperti itu. Jadi ada yang tertinggal nggak kira-kira yang menambahkan nih kelompok 1, 2, 3, 4 sudah cukup baik ya. Ada yang tertinggal nggak kira-kira? Yang menambahkan dari diagnosa tadi, intervensi, implementasi, evaluasi. Sudah ideal ya? Ya, udah ideal. Bapak sangat gembira mendengarnya. Kenapa? Artinya yang tadi di awal Bapak jelaskan bahwa, masih ingat nggak? Ini nih. Nah, ini. Kita review lagi. Tujuan kita tadi apa? Kira-kira yang pertama dulu. Kira-kira menurut Manta gimana? Udah paham? Udah paham konsep penyakit hipertensi yang Bapak jelaskan? Paham ya? Artinya sedikit banyaknya sudah tergambar ya. Pikiran kita sudah terbuka bahwa hipertensi itu secara ilmiah kita sudah belajar ya, konsep dan teorinya. Udah paham kalau ada orang yang datang mengeluh, lalu kita periksa dengan tensi, lalu kita mungkin membantu dia untuk di awalnya, bukan kesimpulan akhir ya, kesimpulan awalnya ini kayaknya perlu berkonsultasi ke dokter karena ada hipertensi. Dari mana hipertensi? Dari gejalanya. Dari mana lagi? Tensi. Karena kalau udah diajarkan di laboratorium kan, tensi. Berapa angkanya? Angkanya ada di sini. Nah, nanti Bapak bagikan. Nah, angkanya ada di sini. Nanti ada orang datang, dia berada di kategori mana? Nah, gitu kan? Nah, apakah dia butuh penanganan yang serius? Berarti udah ada efek dari hipertensi. Salah satu kasus stroke iskemik tadi. Berarti dia udah harus ke rumah sakit, bukan lagi kita cegah, bukan lagi kita menganjurkan, tapi sudah penanganan, gitu kan? Bisa dipahami kan? Kalau sudah, yang kedua tercapai nggak nih? Kira-kira mampu nggak menjelaskan kalau orang menanyakan tentang hipertensi? Mampu ya? Mudah-mudahan ya, dengan ilmu yang kita dapat hari ini, kalau orang bertanya tentang hipertensi, kita bisa minimal memberi solusi ya. Biarpun kita mungkin punya keterbatasan karena masih mahasiswa, minimal bisa memberi solusi ya. Kemudian kalau penata laksanaannya tadi udah kita buktikan. Kira-kira kalau ada kasus nanti ini proses keperawatan. Kalau ada kasus nanti bisa nggak kalian lakukan sebagaimana diskusi ini karena rame-rame keroyokan. Nanti kan butuh satu sendiri-sendiri. Kalian ke rumah sakit, ke klinik, ketemu pasien, bagaimana menegakkan diagnosanya, mulai dari pengkajian yang Bapak jelaskan tadi kan, ada kasus orang datang ke IGD, kita kaji hasilnya yang sudah kita jelaskan, kemudian kita
kelompok 1 tadi, kelompok diagnosa, merumuskan diagnosa, kelompok 2 merumuskan rencana, ada tujuan, ada intervensi, kelompok ketiga ada implementasi, kelompok 4 ada evaluasi. Ini kan sudah kita lakukan, ilustrasinya seperti itu, nanti terwujud dalam satu kasus, kalian berhadapan di rumah sakit, bisa-bisa nggak kalian melakukan hal yang sama? Hari ini bisa nggak? Percaya diri nggak melakukan penyelesaiannya? Manda, ada yang terkendala atau yang masih ingin menanyakan kembali? Mungkin, Pak, saya nggak ngerti nih proses di keperawatan, proses di diagnosa atau di mana. Sudah jelas? Sudah clear ya? Berarti hari ini udah ini ya, tentang konsep, teori konsep dan proses keperawatan, kita anggap udah kelar ya. Kelar ya. Jadi penutupnya. Nah, ini ya. Jadi penutup dari proses perawatan tadi itu ya. Siapa baca antara? Kil baca antara. Dengan demikian, proses perawatan pada pasien stroke karena hipertensi dapat dilakukan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempromosikan pemilihan yang optimal. Nah, optimal kan? Artinya dengan proses keperawatan yang kita lakukan tadi, tentu ada harapan supaya, gitu kan, pasien dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Biarpun dalam kondisi yang sakit itu, kita berharap kualitasnya meningkat terus secara optimal. Nah, gitu kan? Itu kesimpulannya. Jadi tujuan kita mulia sekali. Perawat ini mulia sekali. Apa yang kita lakukan itu punya nilai pahala yang banyak. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dengan sepenuh hati. Ya. Masih ada yang bertanya? Udah cukup ya? Kalau udah cukup, mungkin kita bersyukur hari ini ya sudah menyelesaikan dengan baik. Untuk mengakhiri, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan dengan baik, dengan menjelaskan, dan kalian juga kita kasih kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Udah kami buktikan bahwa kalian mampu, dan semoga Allah memudahkan ya ke depannya pada kita semuanya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Baik, sekarang Bapak absen ya. Terakhir, sesi terakhir ini Bapak absen dulu. Cut Yulia Gustina. Nuri Zaharia. Tidak hadir ya? Di atas hadir. Rizka Mulia. Aris Munandar. Hari ini sakit. Anita Sapitri. Rahma Alia. Akil Firza Akbar. Sarini. Nurul Husna. Manza. Jelita. Anissa Zahara. Muhammad Rinas. Sri Wahyuni. Nur Aslisa. Alpa ya. Afra. Sultia Ramatun. Humaira. Raisa. Roziatul Zahra. Mukaramatun. Muniratul Husna. Aris Munandar. Apa-apa, nanti Bapak ini lagi ya. Demikian untuk hari ini. Bapak sangat berbahagia sekali untuk
untuk proses yang sudah kita bangun ya. Tapi ke depan ya masih ada tugas nih ya. Tolong buat kasus ya mengenai hipertensi, selesaikan dengan proses keperawatan yang ilmu yang sudah Bapak ajarkan tadi. Kasusnya boleh diambil di desa masing-masing atau di keluarga masing-masing, lakukan secara ilmiah. Nanti kita diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Jelas ya tugasnya ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi ya. Sebelum Bapak akhiri, ya, masih ada yang mau dibicarakan nggak? Sudah ya. Mungkin waktunya juga sudah pada timing yang ending ya. Jadi Bapak mohon maaf, mungkin ada salah kata, bahasa dan segala macam, dan boleh kalian berkomunikasi dengan Bapak apabila persoalan ini masih ada yang ingin dikonsultasikan. Baik, alhamdulillah sama-sama kita hantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah memberi kesempatan pada kita untuk menyelesaikan presentasi materi KMB ya, dan kita sudah menyelesaikan dengan baik, dengan hasil bergembira. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, sekian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?